Jika kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemain yang penuh kemarahan bisa begitu dicintai oleh supporter timnas Indonesia? Maka resapilah video ini. Malam tadi sebuah kegilaan meledak di lapangan. Bukan sekadar emosi sesaat, tapi amarah yang telah dipendam berbulan-bulan lamanya. Amarah yang akhirnya dilepaskan dan ditumpahkan ke timnas Bahrain. Tak perlu kita mengungkit sejarah kelam yang pernah Bahrain lakukan terhadap timnas Indonesia. Kita langsung saja ke awal laga, ke momen di mana api kemarahan mulai menyala. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Bahrain melancarkan saywar yang tak biasa. Bukan sekadar menggertak, tapi sudah menghina, merendahkan, dan menginjak harga diri para pemain timnas Indonesia terutama kepada seorang Justin Hubner. Dengan nada penuh sindiran, ia berkata, "Saya sering menonton pertandingan Indonesia. Setiap kali main selalu ada pemain baru, tapi mereka bukan dari Indonesia. Mereka datang dari Belanda. Mereka datang dari Inggris. Habibi, kalian punya 300 juta orang, tapi tetap harus mengambil pemain dari luar." Dan seolah ejekannya belum cukup, ia tertawa sebelum menambahkan, "Oke, itu bagus. Kami menghormati mereka. Tapi percayalah, aku tidak peduli dengan game ini." Pernyataannya bukan sekadar pelecehan. Ini upaya memecah belah. Ia ingin menanamkan narasi bahwa timnas Indonesia dan para pemain diaspora adalah dua hal yang berbeda. Ia ingin menebar keraguan, mempertanyakan keindonesiaan mereka. Dan pelatih Bahrain ini tak berhenti di situ. Ia kembali mengungkit kekalahan Indonesia dari Australia, lalu dengan penuh percaya diri mengatakan, "Kami tahu Indonesia yang sebenarnya. Kami datang dengan penuh hormat. Tapi kami datang juga dengan keyakinan penuh untuk menang." Sebuah saywar yang menusuk. Sebuah provokasi yang tak hanya meremehkan timnas Indonesia, tapi juga menghina para pemain diaspora. Seolah-olah Justin Hubner dan pemain lainnya bukan bagian dari tanah air ini. Seolah-olah darah leluhur mereka tak ada artinya. Dan seolah-olah nasionalisme mereka tak pernah cukup. Tapi inilah yang pelatih Bahrain tak pahami. Pemain-pemain ini tak memilih Indonesia karena terpaksa. Mereka memilih Garuda karena hati mereka bergetar saat mengenakan merah putih. Mereka memilih bertempur di lapangan, bukan untuk membuktikan diri, tapi karena ini adalah tanah kelahiran leluhur mereka. Dan malam itu, amarah yang telah dipendam berbulan-bulan akhirnya meledak. Bukan hanya sebuah jawaban, tapi sebuah pembalasan. Dan inilah yang Justin Hubner tunjukkan. Apa yang Justin Hubner tunjukkan malam itu adalah sesuatu yang tak bisa kita lihat saat melawan Australia. Di sana ada api, ada keberanian yang berkobar. Setiap tackle, setiap blok, bukan hanya sekadar menjadi tugas di lapangan, tapi menjadi selebrasi perang. Mereka merayakannya seolah itu adalah gol kemenangan. Seolah setiap benturan adalah cara membalas dendam yang telah lama dipendam. Sepak bola bukan hanya permainan. Malam itu sepak bola adalah pertarungan harga diri. Dan di medan tempur ini, seorang anak muda bernama Justin Hubner berdiri paling depan, menghunuskan semangatnya. Bertarung bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membela kehormatan Garuda. Dan bicara soal harga diri, kita semua tahu siapa musuh yang paling menyebalkan malam itu. Ya, dialah si kiper gempal nyeleneh Bahrain. Kita semua masih ingat sosok yang begitu membuat darah mendidih. Setiap gerak-geriknya, setiap aksinya, entah kenapa selalu berhasil membangkitkan emosi kita. Dan anehnya, Justin Hubner seolah mengerti. Ia tahu apa yang kita benci. Dulu saat kita membenci Vietnam, siapa yang paling berani menghajar mereka? Ya, Justin Hubner. Kini saat kita menandai Bahrain sebagai musuh, siapa yang berdiri paling depan? Tentu saja tetap Justin Hubner. Dan saat itu terjadi, ketika si kiper Bahrain dengan congkaknya menyenggol Jay Itzes hingga terjatuh, siapa yang bereaksi paling cepat? Justin Hubner. Tanpa ragu, tanpa pikir panjang, Justin langsung menerjam dari belakang. Si penjaga gawang sombong itu tersungkur ke tanah. Wajahnya menyusur rumput GBK, merasakan pembalasan dari seorang prajurit Garuda.
Maka lupakan dengan total football, lupakan sepak bola menyerang, lupakan dengan permainan yang indah. Kita harus menerima kenyataan bahwa sepak bola Indonesia telah menemukan jati dirinya di medan perang sebagai ahli menjaga benteng pertahanan. Kita adalah tim yang tak gentar digempur. Kita adalah kesatria yang berdiri kokoh di benteng pertahanan terakhir. Dan di malam yang membara itu, satu sistem yang terbukti menyelamatkan kita, Catenaccio. Kita sangat cocok dengan sistem ini. Karena ketika timnas bermain dengan Catenaccio, timnas bukan sekadar bertahan, tapi menjelma menjadi tembok yang hampir mustahil untuk ditembus. Lihatlah bagaimana para bek kita seolah-olah berubah menjadi reinkarnasi bak legenda-legenda Italia. Lihat bagaimana mereka bertarung seolah ini adalah hidup dan mati. Dan di tengah kerasnya laga, ada satu insiden yang luput dari sorotan kamera. Kevin Dix terjatuh. Ia mengalami cedera. Tempo pertandingan pun diperlambat. Bahrain seolah ingin bermain adil, memperlambat bola. Mereka memberi isyarat akan membuang bola untuk fair play. Namun kita semua tahu siapa mereka. Bukan Bahrain namanya kalau tidak curang. Di saat semua mengira bola akan dikeluarkan, tiba-tiba dari bench kepelatihan Bahrain terdengar instruksi untuk teruskan saja, teruskan. Sebuah tindakan pengecut. Sebuah sikap yang tak hanya mengkhianati sportivitas, tapi juga mempermalukan esensi sepak bola itu sendiri. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi setelahnya? Di saat semua terkejut, satu orang bereaksi lebih cepat dari siapapun. Ya, lagi-lagi Justin Hubner. Tanpa ampun, tanpa basa-basi, Hubner meluncur, menghentikan permainan kotor itu dengan tackle brutalnya. Sebuah aksi yang bukan sekadar tackle, tapi pernyataan kepada Bahrain bahwa kalian tak bisa lagi semena-mena dengan negeri ini. Maka tak heran saat Justin Hubner jatuh dan mengalami kram, kepanikan terlihat di wajah El Capitano Jay Itzes. Kapten kita tahu bahwa Garuda sedang bertahan di ujung tanduk, dan Jay adalah orang pertama yang langsung menghampiri Justin. Ia merangkulnya, mengangkat kaki Hubner seolah ingin berkata, bertahanlah sebentar lagi, berjuanglah sedikit lagi, karena selama kita saling menjaga, tembok Garuda akan tetap kokoh. Dan malam itu, satu hal menjadi jelas. Justin Hubner adalah left center back terbaik yang dimiliki timnas Indonesia sampai hari ini. Bukan sebuah kebetulan, bukan sekadar hype, ini adalah fakta. Di setiap duel udara, ia melompat seperti raksasa. Di setiap tackle, ia menghantam lawan seperti prajurit yang berperang tanpa rasa takut. Di setiap blok, ia mempertaruhkan tubuhnya seolah tidak ada rasa sakit. Satu-satunya kelemahan Justin bukan performanya di timnas. Ia jarang sekali bermain buruk. Ia selalu tampil Spartan, bertarung tanpa kompromi untuk Garuda. Tapi di dunia sepak bola, ada realitas yang tak bisa dihindari. Kadang bukan soal siapa yang paling berjuang, tapi soal siapa yang lebih bersinar di level klub. Dan itulah yang terjadi. Bukan salah pelatih. Ini adalah dinamika sepak bola dunia. Ketika ada nama lain yang bersinar di klub besar, maka peluang mereka lebih besar untuk dipilih sebagai starter. Maka untuk Justin Hubner, kami tak pernah meragukan dirimu. Kami tak pernah meremehkan amarah dan tekadmu di lapangan saat membela Panji Garuda. Kami tak ingin namamu tersisihkan, dan kami pun tak ingin perjuanganmu dilupakan. Maka, ayo Justin Hubner, tembuslah Premier League. Buktikan bahwa tekad seorang Garuda bisa membawa seorang pemain tembus ke liga terbaik di dunia. Sebelum laga melawan Bahrain, ada sebuah kalimat keramat yang seorang Justin tuliskan. I don't fear what's coming. I've been preparing for it my whole life. Ya, aku tak takut dengan apa yang akan terjadi, karena aku telah mempersiapkannya sepanjang hidupku. Sebuah tekad, sebuah keinginan dari seorang anak muda yang begitu ingin melihat bangsanya menang. Malam ini kita telah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar sepak bola. Kita telah melihat seorang prajurit Garuda yang bertarung tanpa sedikit pun ada rasa takut. Seorang pemain yang tak hanya mengenakan seragam merah putih, tetapi juga membawa amarah di setiap langkahnya. Justin Hubner bukan sekadar pemain, ia adalah tembok yang menjaga Garuda tetap berdiri. Maka jangan berhenti, jangan goyah,
Jangan tunduk pada takdir yang ingin menyingkirkanmu. Jika dunia menutup pintu untukmu, dobraklah pintu itu. Jika ada yang meragukanmu, biarkan mereka melihatmu bangkit lebih kuat. Dan jika ada yang mencoba menyingkirkan namamu dari daftar pemain Garuda, buktikanlah bahwa Garuda tak bisa terbang tanpa sayapmu.